wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran komunikasi keperawatan, masih di bab yang sama, yaitu komunikasi sesuai dengan tingkat usia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi pada remaja, pada dewasa, dan juga pada lansia. Yang pertama yaitu komunikasi pada usia remaja. Nah, untuk perkembangan komunikasi pada remaja, pola pikir pada usia remaja sudah mampu kepada arah yang lebih positif. Karena pada usia ini terjadi yang namanya proses konseptualisasi atau masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, perkembangan komunikasi pada remaja dapat dilihat dari kemampuan anak itu mampu berdiskusi atau mampu berdebat, dan anak juga sudah mampu berpikir secara konseptual serta sudah ada atau sudah menunjukkan adanya perasaan malu. Pada anak remaja, komunikasi yang dilakukan adalah merefleksikan tentang kehidupan di masa yang akan datang atau masa depannya. Nah, komunikasi pada remaja dapat dilakukan dengan cara berdiskusi, curah pendapat dengan teman sebayanya, lalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa malu, dan menjaga kerahasiaan dalam komunikasi sehingga dapat menciptakan rasa percaya anak terhadap lawan bicaranya. Nah, karena pada masa ini juga masa yang namanya yang tadi Ibu katakan, yaitu masa transisi, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Adapun di sini ciri-ciri komunikasi pada usia remaja, yang pertama di sini yang paling khas sekali adalah bahasa atau kulturnya itu tersendiri. Artinya dia banyak mempergunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang seusia anak remaja, misalkan nyokap, bokap, atau apalagi santuy atau mager. Nah, itu adalah istilah-istilah yang sering dipergunakan pada anak remaja. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya dapat kalian baca sendiri ya. Oke, selanjutnya yaitu di sini komunikasi pada masa dewasa. Nah, untuk komunikasi pada masa dewasa, perkembangan teknik komunikasi pada komunikasi ini dapat dijadikan media transfer informasi dari setiap orang. Nah, khususnya pada orang dewasa yang mengalami puncaknya. Karena kenapa? Pada usia dewasa di sini terjadi yang namanya kematangan secara fisik, secara mental, kemampuan sosialnya pun sudah semakin optimal. Nah, pada masa dewasa terdapat peran dan juga tanggung jawab serta tuntutan tersendiri dalam kehidupan sosialnya yang akan membentuk orang dewasa melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah komunikasi pada masa dewasa. Ciri-ciri komunikasi pada masa dewasa di sini sudah Ibu tuliskan, kalian silahkan baca dan pelajari. Oke, selanjutnya di sini yaitu komunikasi pada lansia. Nah, komunikasi pada lansia ini ya berbeda dengan komunikasi dengan individu yang lain, artinya berbeda dengan anak-anak, remaja ataupun dengan dewasa. Karena pada masa lansia ini sangat unik. Kenapa unik? Karena pada masa lansia di sini terjadi yang namanya penurunan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, kemunduran atau kemampuan yang menjadi turun itu karena dipengaruhi oleh berbagai sistem organ yang mengalami kemunduran. Nah, organnya yang mengalami mundur misalkan apa saja, yaitu organ penglihatan, pendengaran, bicara misalkan giginya sudah tunggal, artinya dia bicaranya menjadi lebih tidak jelas, ompong gitu ya. Nah, lalu di sini juga kemunduran persepsi. Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan seperti penglihatannya menurun, pendengaran, bicara, persepsi menurun, nah itu dapat menyebabkan yang namanya penurunan kepada lansia untuk menangkap pesan atau informasi serta melakukan transfer informasi. Jadi seringkali komunikasinya itu jadi misunderstanding atau jadi salah paham. Nah, selanjutnya di sini proses penurunan kemampuan pada lansia ini dapat dilakukan bertahap, artinya tergantung dari besarnya gangguan indera yang terjadi dan juga gangguan yang berlangsung pada otaknya yang dialami pada lansia ini. Jadi tergantung penurunannya itu ya, jadi berbeda-beda. Nah, di sini
ada beberapa gejala penolakan yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama, tidak percaya terhadap diagnosa, artinya masa iya sih saya sakit ini, Dok? Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini menolak pembicaraan membicarakan perawatan di rumah sakit. Nggak usah dirawat di rumah sakit, di rumah aja. Nah, itu ya. Nah, di sini menolak juga untuk dinasehati. Nah, hal-hal ini biasanya terjadi penolakan-penolakan yang dialami pada lansia. Selanjutnya di sini Ibu sudah berikan juga atau ketikan juga teknik komunikasi pada lansia, bisa kalian baca dan pelajari ya. Oke, Ibu cukupkan dulu pertemuan kali ini, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.